Setengah jam kemudian, dia mengemasi koper sederhana. Pasangannya, Jordan, berjalan menuruni tangga dengan cepat dan berkata di pintu. "Paman Hedi, semua tamu sudah pergi, aku sudah menutup pintu." "Bagus," Hedi berkata, "Jordan masuk." "Oke." Jordan mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk ke kamar tidur. Dia menemukan Hedi mengepak barang-barangnya, jadi dia terkejut dan bertanya, "Paman Sasongko, kemana kamu akan pergi?" Hedi memandangnya dan berkata, "Jordan, saya mungkin harus kembali ke Hong Kong dalam waktu dekat. Setelah saya pergi, toko ini akan diserahkan kepada Anda. Kerajinan kecilku, kamu hampir belajar selama bertahun-tahun. Mulai sekarang kamu harus menjalankan toko ini dengan baik. Hidup seharusnya tidak terlalu sulit." Jordan bertanya dengan heran, "Paman Sasongko, bagaimana kamu bisa kembali ke Hong Kong? Nama keluarga Tanoto itu akan membunuhmu." Hedi tersenyum sedikit, "Saya tinggal secara ilegal di Amerika Serikat, dianggap sebagai imigran ilegal. Karena polisi sudah menemukan saya, diperkirakan tidak lama lagi saya akan dideportasi. Bahkan jika aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa menahannya." Jordan berkata, "Paman Hedi, kamu tidak bisa menunggu untuk dideportasi kembali. Mengapa kamu tidak meninggalkan New York dan bersembunyi sebentar?" "Tidak," Hedi melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Aku lelah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Jika aku terus bersembunyi seperti ini, aku akan membenci diriku sendiri." Setelah itu, Hedi menatap Jordan dan berkata dengan serius, "Aku selalu ingin kembali. Tapi saya tidak bisa mengumpulkan keberanian, jadi saya sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk kembali dan membantu saya membuat keputusan." Jordan berkata dengan gugup, "Paman Sasongko, kamu bisa hidup jika kamu bersembunyi. Jika Tanoto tidak ingin membiarkanmu pergi, kamu akan mati jika kembali." Hedi tertawa, "Bahkan jika dia ingin aku mati, dia harus menunggu waktu yang tepat. Dia tidak bisa begitu saja membunuhku di bea cukai saat aku baru saja dipulangkan kan. Selain itu saya dipulangkan ke Hong Kong, petugas bea cukai harus membawa saya ke sana untuk melalui suatu proses. Saya percaya bahwa bahkan jika Tanoto mampu, dia tidak akan berani membuat saya bergerak di bea cukai. Agar saya bisa memberitahu keluarga saya sebelumnya, dan mereka bisa datang ke bea cukai untuk menemui saya. Selama saya bisa bertemu dengan keluarga saya, bahkan jika dia membunuh saya langsung dari gerbang, saya akan menerimanya." Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis, dan berkata, "Jordan, dalam hal ini Anda tidak perlu membujuk saya. Saya punya keputusan sendiri, Anda jalankan saja toko angsa panggang ini. Selebihnya, jangan khawatirkan saya." Jordan tersedak dengan mata merah dan berkata, "Paman Sasongko, saya tidak ingin menjalankan toko angsa panggang. Aku hanya ingin mengikuti sisimu dan menjadi pelari kecil yang jujur." Jordan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Hedi. Dia awalnya orang Indonesia dari Asia Tenggara, orang tuanya pergi ke Laut Selatan untuk bekerja lebih awal. Tetapi bertemu dengan beberapa kerusuhan lokal, jadi mereka menyelundupkannya ke Amerika Serikat dengan seorang anak muda. Berniat untuk berakar di Amerika Serikat. Namun, kapal yang digunakan oleh Snakaheads untuk mengangkut mereka menabrak karang dan tenggelam ketika dekat dengan garis pantai As. Dan sebuah kapal dengan puluhan imigran gelap menenggelamkan banyak orang. Kedua orang tua Jordan dimakamkan di laut dalam bencana itu. Sementara yang muda itu mengandalkan sepotong kecil papan, mengambang di laut selama beberapa jam. Dan akhirnya diselamatkan oleh orang yang mengarungi perahu itu. Dalam kecelakaan itu, mereka yang selamat adalah anak-anak setengah dewasa seperti Jordan. Dan orang tualah yang memberi anak benda terapung yang bisa menyelamatkan nyawanya agar si anak bisa bertahan hidup. Orang yang mengarungi perahu, seperti Hedi, adalah penumpang gelap atau tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Orang-orang ini biasanya dianggap saling membantu dan memiliki lingkaran kecil sendiri. Ketika beberapa anak diselamatkan kembali ke New York, orang-orang ilegal ini berkumpul untuk mengadakan pertemuan.
Mereka merasa bahwa situasi anak-anak itu sangat menyedihkan sehingga jika mereka tidak diambil, mereka akan mati kelaparan di jalanan atau dipulangkan oleh pemerintah, atau dikirim ke panti asuhan. Jadi setelah berdiskusi, mereka yang mampu mengadopsi anak yatim. Jordan diadopsi oleh Hedi. Dia baru berusia 10 tahun ketika dia dibawa kembali ke toko angsa panggang ini, tetapi sekarang, dia berusia 22 tahun. Karena dia tidak memiliki status hukum, Hedi membuka toko dan mengajar Jordan untuk belajar pada saat yang sama. Dan kemudian Jordan mulai membantunya melakukan apa yang dia bisa di dapur belakang. Setelah dia dewasa, dia hanya bekerja langsung di toko angsa panggang sebagai rekan kerja. Jordan sangat berterima kasih atas kebaikan Hedi, dan selalu memperlakukannya sebagai ayahnya. Dan bahkan memutuskan sejak lama bahwa dia akan mengikuti sisi Hedi dan membantunya dalam hidupnya. Dan ketika dia tua, dia akan mati untuknya. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Hogan sekarang akan memutuskan untuk kembali ke Hong Kong untuk mati? Hedi melihat bahwa matanya merah dan air mata mengalir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jordan, saya tidak punya anak, sejak Anda datang ke sini. Saya telah membuat angsa panggang di dapur belakang selama ini. Jangan pernah menyembunyikan keterampilan saya di depan Anda. Saya yakin Anda juga telah mempelajari keterampilan saya. Selama polisi tidak mencarimu, kamu harus menjalankan toko ini dengan baik. Hemat lebih banyak uang, dan jika Anda memiliki kesempatan, kembalilah. Jika Anda memiliki kesempatan, kamu bisa kembali ke Asia Tenggara untuk mendapatkan kembali identitas aslimu. Lalu menikah dan memiliki anak dan menetap." Setelah itu, dia menatap Jordan dan tersenyum sedikit. "Tentu saja, jika aku cukup beruntung untuk tidak mati kali ini, kamu juga bisa datang ke Hong Kong untuk menemukanku di masa depan." Saat itu sore, agar bisa mengatur waktu masuk dengan keluarga kakek, Tama sengaja membawa Alena dan tiba di tempat konser lebih awal. Pada saat ini, sudah ada banyak penggemar yang menunggu dengan cemas di dalam dan di luar arena. Dan arena belum mencapai waktu untuk mulai masuk, jadi para penggemar ini akan mengelilingi arena. Hal baiknya adalah tempat tersebut awalnya memiliki saluran VIP. Ada petugas keamanan khusus di luar saluran untuk menjaga ketertiban, jadi tidak ada gangguan kipas di sini. Sebelum tiba di venue, Tama memberi salam terlebih dahulu kepada agen Gemma, Tasha. Ketika mobilnya baru saja tiba di pintu masuk saluran VIP, penjaga keamanan melihat plat nomornya. Tanpa pertanyaan apapun maka langsung membuka pemblokir mobil untuk membiarkannya masuk. Saluran VIP ini seperti terowongan yang cekung, setelah mobil masuk. Pada dasarnya, itu sama dengan mengemudi ke lokasi bawah tanah stadion. Dan saluran ini benar-benar lurus, dari pintu masuk ke bawah. Anda dapat melihat cahaya jauh yang berlawanan melalui pintu keluar. Dan penerimaan VIP ada di tengah saluran ini. Keuntungan dari saluran VIP dirancang sedemikian rupa untuk memastikan keamanan VIP semaksimal mungkin. Seluruh saluran dapat dilihat dengan sangat jelas secara sekilas yang dikelilingi oleh dinding beton yang halus. Tidak ada yang bisa bersembunyi di saluran ini kapan saja. Penerimaan VIP di tengah saluran, sebenarnya, adalah tempat parkir yang tersembunyi. Dalam keadaan normal, kendaraan VIP diparkir langsung di sini untuk memasuki interior venue. Dan sangat nyaman untuk berjalan juga. Tasha sedang berdiri di tepi tempat parkir menunggu, melihat Tama masuk, dan buru-buru melambai ke mobilnya. Tama menanggapi dengan menyalakan lampu depannya, dan kemudian memarkir mobilnya di tempat parkir. Di bawah bimbingan gerakan tangan Tasha, sudah ada beberapa mobil bisnis yang diparkir di tempat parkir. Dan sekilas Tama mengenali bahwa itu adalah konvoi Gemma. Alena sedikit terkejut saat ini dan bertanya, "Sayang, di mana kita?" Tama tertawa, "Saluran VIP, mari kita tonton pertunjukan di kotak VIP malam ini." Alena terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu menonton di dalam kotak? Pasti menghabiskan banyak uang kan?" Tama tertawa, "Konser Miss Gu kali ini tidak menjual kotak ke publik.
Jadi kotak-kotak di atas pada dasarnya kosong dan bebas untuk kita gunakan. Dan kita bisa pergi ke box untuk menonton pertunjukan, ini bisa menghemat 2 tiket di dalam penyelenggara. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak penggemar, 2 tiket lagi akan memungkinkan 2 orang lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.